Lo mau tau nggak kenapa dessert di cafe itu tuh sama semua? Emang iya? You name it, apa? Cheesecake. Tiramisu, pastry juga sama semua. Tapi dia menunya di cafe sama semua. Kenapa? Ada yang namanya tuh menu engineering nih. Yang buatnya anak teknik berarti. Itu tuh adalah supaya menu yang kita buat semuanya efektif dan efisien. Salah satunya cross utilization planning. Tadi apa? Costnya? Lu bayangin, lu punya 5 menu main course. Itu ikan, piting, cumi, ayam, beef. Repot. Lu nyetoknya nggak tahu berapa, bahan-bahan jadi banyak. Tapi yang lu bisa bikin satu ayam itu jadi 5 menu. Nggak mungkin, gimana Ini caranya? chicken katsu, chicken cordon bleu, grilled chicken. Itu kan udah 3 menu yang berbeda dari Iya. satu bahan baku. Berarti intinya kalau mau ayam semua. Nggak juga, lu harus sadar kapasitas lu. Nggak kebayang, coba jelasin Nih, lagi. kita ambil sampling dari Gaya Brasserie. Contohnya gini, pad thai ini dia pakai mie kan. Mie-nya ini itu tuh nggak cuma jadi di satu menu, dia pasti pakai di yang lain juga. Nih ada laksa Nusantara, Jawa noodle. Dari mie-nya aja udah bisa bikin beberapa menu. Inti dari inti, menu engineeringnya jelek. Satu bahan baku lu bakal banyak mampus. Menunya misalkan 10, proteinnya 10. Terus yang keluar cuma 5. Jadi wastingnya cost. Kalau costnya tinggi, waste-nya tinggi, profitnya turun. Kalau kita ngomongin makanan, main course itu ngakalinnya gampang. Kalau dessert susah nih. Dessert alatnya mahal kali ya? Satu alatnya mahal, dua bahannya nggak sebanyak itu buat dimaininnya. Contohnya gini nih, Ferry ini operation manager-nya, gue oleh warisan. Kita habis meeting, mau nambahin satu ingredient ke resep. Itu tuh ngubah whole proses operation-nya ya. Ya pasti beda, jadi lebih ribet lah. Alat juga mahal. Kompor berapa? 300.000. Ini oven berapa, Fer? 40-an. Nah, bayangin lu restoran yang jual nasi goreng gitu. Lu pengen ada dessert juga kan? Tapi kalau lu mau nambah dessert, lu harus nambah 40 juta. Jadinya mereka nggak mau produksi sendiri. Jadinya ke vendor. Jadi banyak dessertnya mirip-mirip. Soalnya satu vendor. Berarti si supplier itu untung banget dong. Kenapa jadi tarikan supaya jadi untung? Ini jadi different video. Tapi masih ada kepo gua. Banyak kan dessertnya mirip-mirip. Tapi ternyata masih ada juga restoran spesialis dessert lah. Maksudnya orang datang ke situ buat dessertnya. Banyak. Restoran juga kan ini bikin buat oleh-oleh. Itu dessert doang kan? Di kategorinya dessert boleh. Kenapa masih ada modelan restoran kayak gitu sedangkan dessert marginnya tipis? Profitnya tipis tuh kalau pakai vendor. Soalnya vendor punya mesin. Ini walaupun business owner, tapi tetap harus bayar. Aku mau yang paling enak, Kak. Kita biasanya ada di pandan keju kan? Boleh itu aja. Pembayarannya mau apa? Pakai kris. Apa terus? Kue warisan. Ini buat oleh-oleh nih. Di mana ini? Bandung. Jadi kalau yang ke Bandung jangan lupa mampir ke oleh-oleh warisan. Totalnya 35.000 merit Pakai kris ya. Makasih Makasih, ya. Kak. Balik lagi ke yang tadi. Profitnya Muter-muter tipis kalau memang nggak fokus. Cuman kalau misalkan ngomongin demand itu tuh nggak mati, Pak. Coba deh kita waktu SMA ya, 7 tahun 8 tahun lalu. Pastry itu nggak ada, Pak. Gue baru pertama kali cobain croissant bener-bener konsumsi rutin 3-4 tahun ke belakang. Makanan manis pun ternyata naik. Intinya kenapa dessertnya sama semua? Banyak yang satu vendor. Kalau gitu rasanya mirip-mirip ya. Mending ke yang spesialis dessert ya. Ya nggak juga. Padahal mau promosi ini tadinya. Kita nggak jual cheesecake ya. Ya udah cukup mencerahkan. Makasih udah dibayarin. Curisnya bagus sih. Tahu aja yang nggak bodoh dompet tadi. Tadi bayar pakai apa, Tris? Berhubungan dengan orang merah seperti warisan. Jadi gue lagi pakai Okto. Nah ini Okto tuh satu aplikasi bisa buat semua. Nggak cuma bayar kris doang. Apa aja? Bayar transfer, semua dah. Top up e-wallet, Bayar pulsa. pulsa, liburan, Di- investasi bisa semua di sini. Oke, lengkap banget dah. Ya ini merah-merah keren sih. Okto. Okto dari mana? CIMB Niaga. Ya udah, makasih mau pakai Okto.